Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang distilasi turbo. Yang pertama, nama kelompok ada saya sendiri, Anas Faizah, ada Almas, ada Nur Soleha, ada Hana, ada Verlinda, dan ada Peggy. Yang pertama, ada definisi dari minyak atsiri. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eteris, minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik itu merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri juga merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok, yaitu untuk pengobatan. Di dalam perdagangan, sulingan minyak atsiri dikenal sebagai bibit minyak wangi. Yang B, destilasi. Destilasi ya atau penyulingan itu merupakan proses pemisahan suatu komponen ya, biasanya suatu larutan cair-cair di mana karakteristiknya itu mampu mencampur dan mudah menguap. Selain itu, komponen-komponennya itu mempunyai perbedaan tekanan uap dan hasil dari pemisahannya menjadi komponen-komponennya atau kelompok-kelompok yang lain atau komponen yang lain. Karena dengan adanya perbedaan tekanan uap, maka dapat dikatakan pada proses penyulingan merupakan proses pemisahan komponen-komponennya berdasarkan titik didihnya. Distilasi juga merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan volatilitas atau tingkat penguapan yang mudah menguap intinya. Mereka dalam campuran yang mendidih. Jadi ketika dipanaskan dia akan mendidih dan menguap gitu. C. Destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop digunakan untuk campuran yang sulit dipisahkan melalui proses destilasi biasa. Karena membentuk azeotrop, di mana komposisi komponen di fase uap maupun cair tidak berubah lagi oleh pemanasan. Kemudian prosesnya dilakukan dengan penambahan extraneous mass separating agent yang dikenal sebagai entrainer ke dalam campuran azeotrop. Sehingga entrainer akan membentuk azeotrop terner dengan kedua komponen kunci tersebut. Entrainer harus memenuhi syarat yaitu murah dan mudah diperoleh. Kemudian stabil secara kimia atau tidak reaktif selama pemisahan berlangsung. Kemudian tidak korosif, tidak beracun, dan memiliki panas penguapan yang rendah. Kemudian viskositas rendah untuk memberikan efisiensi tinggi pada tray. Azeotrop merupakan campuran dari dua atau lebih larutan kimia dengan perbandingan tertentu di mana komposisi ini tetap. Ya, kondisi ini terjadi karena ketika azeotrop dididihkan, uap yang dihasilkan juga memiliki perbandingan konsentrasi yang sama dengan larutan semulanya akibat ikatan antar molekul pada kedua larutannya. Campuran ini sering disebut juga konstan boiling mixture karena komposisinya yang senantiasa tetap. Gitu. Nah, distilasi azeotrop digunakan dalam memisahkan campuran azeotrop, di mana campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Biasanya dalam prosesnya digunakan senyawa lain, gitu, yang dapat memecah ikatan azeotropnya. Gitu. Berikut di sini ada kayak prosedur penggunaan cara kerja destilasi azeotrop ya. Pasang peralatannya kayak destilasi yang biasa itu dengan memasang labu bundar yang biasa itu yang diklem, lalu disimpan di atas kawat kasak dan pembakar bunsen. Ujung kondensor dilengkapi dengan adaptor dan penampungan gelas ukur. Yang kedua, alirkan pada pendingin atau kondensor dengan arah aliran dari bawah ke atas. Masukkan 40 ml campuran etanol air 1:1 ya dalam labu. Yang ketiga, masukkan beberapa potong batu didih ke dalam labu. Ini seperti kayak praktikum fitokimia kemarin.
mulai lakukan pemanasan dengan api yang diatur perlahan naik sampai mendidih intinya batunya. Atur pemanasan agar supaya distilasinya menetes secara teratur dengan kecepatan 1 tetes per detik gitu. Yang keempat, amati dan catat di mana tetesan pertama itu dihitung yang mulai jatuh, penampung diganti dengan yang bersih, yang kering, berlabel untuk menampung distilat yang murni, yaitu distilat yang suhunya sudah mendekati suhu didih gitu. Yang kelima itu catatlah suhunya dan volume distilatnya secara teratur setiap selang jumlah penampungan distilat tertentu. Misalnya ya tiap 5 mili penampungan distilat sampai sisanya yang didistilasi tinggal dikit jangan sampai kering intinya. Yang keenam, masukkan kira-kira 25 mili metanol air tadi yang udah dihitung 1:1 kan hasil distilasi biasa ke dalam blunder yang itu, dan ditambah benzen sebanyak setengah dari volume tersebut. Misalkan ini kan volumenya kan di sini ada 25 mili, berarti setengahnya berapa kira-kira gitu. Dan yang ketujuh, pasang peralatan untuk distilasi bertingkat, lalu lakukan distilasi secara teratur dengan mencatat suhu dan volume distilat, dan hentikan apabila sisa campuran dalam labu tinggal 3-4 mili lagi. Jangan sampai labu kering gitu, intinya jangan sampai kering. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.